بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid atau Fawaid min Kitab Tauhid. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita masih murajaah melanjutkan dari bab bahwasanya malaikat itu takut, ya. Jadi malaikat itu takut ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada mereka, atau ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu sedangkan mereka mendengar, maka mereka pun takut. Bahkan di antara mereka ada yang pingsan, bahkan seluruh dari mereka itu pingsan. Dan yang pertama kali bangun di antara mereka yaitu Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam ketika bangun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu itu kepada Jibril. Dan setelah itu maka Allah Subhanahu wa ta'ala membangkitkan yang lainnya, sehingga mereka bertanya. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Jadi ketika sudah dicabut dari hati mereka, atau rasa takut dari hati mereka, yang awalnya ketika datang atau turun wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala mereka merasa takut sekali, sehingga kemudian mereka ketika sudah dibangunkan dari pingsannya para malaikat ini, mereka bertanya kepada Jibril, madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rabb kalian? Qalu al-haqqa, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala mengucapkan al-haqq atau berfirman al-haqqa, yaitu kebenaran, menyampaikan kebenaran, wa huwal aliyyul kabir, dan dia maha tinggi dan maha besar. Dari sini maka ada beberapa faedah
yang bisa diambil atau ditulis oleh penulis di sini, ya, yaitu ketika Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala membawakan ayat ini ingin menjelaskan bahwasanya malaikat saja takut, dan malaikat yang takut ketika turunnya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu tidak pantas untuk diibadahi, ya, tidak pantas untuk diibadahi, karena dia termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya, dia termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan termasuk, ya, yang bisa pingsan. Ketika pingsan pun tidak bisa, ya, menolong dirinya sendiri, maka itu pun juga nggak pantas untuk diibadahi. Walaupun malaikat itu, ya, memiliki kelebihan, misalkan diantaranya adalah dia memiliki, ya, wujud atau besarnya, sebagaimana dihabarkan oleh Nabi SAW ketika Nabi SAW melihat siapa? Jibril, ya, katanya adalah besarnya itu meliputi langit dan bumi, dan jumlah sayapnya itu ada berapa? 700, ya, jadi luar biasa. Jamaah kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat yang bisa pingsan ini tidak pantas untuk diibadahi, karena mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari sini pula, ya, ada penjelasan bahwasanya batilnya atau tidak benarnya atau tidak sahnya kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang musyrik, ya, pada khususnya yang berkaitan dengan orang-orang saleh, ya. Dan ini sudah memutus, ya, akar pembahasan atau akar dari pemikiran mereka atau keyakinan mereka, yaitu mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan-sembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi dengan ini, ya, kalau pada pertemuan yang sebelumnya dijelaskan mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, ayusyrikuna ma yakhluqu syai'aw wa hum yukhlaqun, ya, apakah mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang enggak bisa menciptakan apapun dan mereka sendiri yang diciptakan, ya, wala yastati'una lahum nasra, ya, dan mereka juga tidak mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang-orang yang minta pertolongan kepada mereka, wala anfusahum yansurun, dan juga tidak mampu memberikan, ya, menolong diri mereka sendiri, nggak bisa, ya, maka nggak pantas untuk diibadahi. Ini sebenarnya sudah membantah, ya, mereka kalau mereka mengatakan bahwasanya, ya, kami kan sekedar minta bantuan saja, kami sekedar, ya, menjadikan itu sebagai sarana, maka tidak bisa sebenarnya, tidak bisa, tidak pas. Dan juga ketika para malaikat bertanya kepada Jibril, ya, apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadikan kami semuanya adalah pingsan, kami semuanya pingsan, maka, ya, Jibril mengatakan al-haqqa wa huwal aliyyul kabir, ya, kebenaran, ya, kebenaran ini masih umum, ya, masih umum, yang mana nanti rinciannya akan dijelaskan secara
lebar di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang jelas pasti wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang turun adalah kebenaran. Wa huwal aliyul kabir, dan dia maha tinggi lagi maha besar. Ya. Dan juga diantara ya faedah yang bisa kita ambil juga dari kejadian ini ya, bahwasanya ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kemudian para malaikat ini pingsan ya, maka yang pertama kali bangun dari pingsannya adalah Jibril ya, Jibril alaihi salatu wassalam ya. Dan ini memang menunjukkan bahwasanya Jibril itu pilihan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membangunkan dia terlebih dahulu ya. Kemudian berikutnya adalah Jibril mengucapkan kalimat ya, yaitu al-haqqa wa huwal aliyul kabir. Itu Jibril mengatakannya kepada semua penduduk langit, semuanya. Karena apa? Mereka yang pingsan yaitu semua ya, annal ghasyya ya'ummu ahlas samawati wa kullahum ya. Jadi pingsan ini terjadi pada semua penduduk langit. Ya, kejadian itu menimpa semua penduduk langit, dan ketika mereka bangun semuanya bertanya kepada Jibril. Sehingga Jibril pun menjelaskan bahwasanya yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala atau wahyu Allah Subhanahu wa taala itu adalah merupakan ya, isinya adalah al-haqqa, kebenaran ya, dan ketinggian Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah maha besar. Dan juga faedah yang bisa kita ambil pula di sana ada ya, yaitu gemetarnya atau rasa takutnya langit karena mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, karena mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan langit ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar. Dan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala banyak bersumpah dengan dia di dalam Al-Qur'an. Berarti memiliki keistimewaan, ya. Halaman 38 ya. Jadi memiliki keistimewaan yang luar biasa. Sehingga ketika manusia sombong, ketika manusia tidak mau mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan dalam Al-Qur'an ya, khususnya berkaitan dengan hari kebangkitan, hari kiamat, maka Allah Subhanahu wa taala membandingkan manusia dengan langit yang sebenarnya tidak sebanding. Ya, a'antum asyaddu khalqan amis sama banaha? Ya, mana yang lebih utama atau mana yang lebih istimewa, penciptaan kalian atau penciptaan langit? Ini ngajak pikir supaya manusia itu memikirkan ya, mana yang lebih utama, lebih istimewa penciptaannya antara manusia dan langit. Sehingga kok kalian wahai manusia sombong, enggak mau menerima ya kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, enggak mau menerima ya kabar akan terjadinya hari kebangkitan. Nah, ini. Kemudian juga anna Jibrila huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahu Allah. Ya, Jibril lah yang menyampaikan wahyu itu sampai kepada tujuan yang Allah tetapkan. Ya, yang menyampaikan wahyu itu kepada tujuan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ya. Yang ke-10 ya. Jadi Jibril yang menyampaikan itu kepada siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian berikutnya adalah zikru istiraqis syayatin. Ya, di dalamnya juga dalam hadis tadi disebutkan bahwasanya hadis yang awal tadi, yang setelah ayat itu disebutkan bahwasanya
para setan-setan itu sedang atau telah mencuri berita, ya, mencuri berita. Mereka disebut sebagai mustariqus sama', pencuri pendengaran, pencuri berita, ya. Jadi satu sama lain saling bertumpuk-tumpuk, ya, untuk mencuri berita, ya, sampai ke langit. Dan ya, di antara mereka, ya, kemudian Allah Subhanahu, karena mereka itu mencuri berita dari langit, ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada, yaitu bintang atau juga meteor, ya, untuk melempar mereka, ya. Di antaranya mereka ada yang terlempar oleh atau kena lemparan meteor itu sebelum menyampaikan berita itu kepada, ya, dukun atau tukang sihir. Dan di antara mereka ada yang menyampaikan terlempar setelah menyampaikannya. Sehingga ketika di antara mereka ada yang sudah menyampaikan berita itu kemudian terlempar oleh meteor tadi, ya, berita itu sudah diterima oleh tukang sihir atau dukun, maka dukun itu menyampaikan berita, ya, kebenaran itu kepada siapa? Kepada manusia, ya. Dan satu berita itu akhirnya dijadikan hujjah oleh kebanyakan manusia, padahal kebenarannya hanya satu dan sisanya adalah kesalahan. Bahkan yang disebutkan adalah satu kebenaran diikuti dengan 100 kesalahan, ya, dengan 100 kesalahan. Kemudian sifatu rukubi ba'dihim ba'dha. Jadi sifat tumpuk-tumpuknya satu dengan yang lainnya untuk mencuri berita dari langit itu, ya, mereka tumpuk-tumpuk sampai, ya, mencapai ketinggian langit itu sendiri sehingga bisa mencuri kabar itu. Baik. Kemudian juga, ya, irsalus syahabi, ya. Jadi pengiriman Allah Subhanahu wa taala, jadi Allah mengirimkan meteor atau bintang untuk melempar melempar para pencuri berita dari langit, ya. Melempar para pencuri berita dari langit, melempar setan-setan itu. Di antara mereka ada yang kena lemparan sebelum menyampaikan berita, dan di antara mereka ada yang baru kena setelah menyampaikan berita kepada tukang sihir atau kepada dukun, ya. Annahu taratan yudrikuhu syihabu qabla ayyulqiha. Kadang-kadang, ya, meteor itu mengenai setan ini sebelum menyampaikan berita. Wa taratan yulqiha fi udhuni walihi minal insi qabla yudrikahu, ya. Kadang-kadang dilemparkan atau, ya, mereka kena lemparan itu ketika sudah kabar itu sampai kepada telinga tukang sihir atau dukunnya, ya. Jadi sudah kena, baru sudah disampaikan, baru kemudian kena lemparan itu, ya. Taib. Kemudian yang berikutnya adalah kaunul kahin yusaddiqu aw yasduqu ba'dal ahyan. Ya, dukun itu memang kadang-kadang benar. Kadang-kadang benar, ya. Tapi kaunuhu yakdzibu ma'aha mi'ata kadzibatin. Nah, ini baru. Jadi kadang-kadang benar, benarnya satu, tapi
Tapi kondisi dukun itu ternyata dia dustanya 100, ya, dustanya 100. Jadi benernya cuma 1, dustanya 100. Nah ini sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yulqiyaha ala lisani as-sahir, sampai kemudian menyampaikan berita itu kepada tukang sihir, awil kain, atau kepada dukun, farubbama adrakahu syihabu qabla ayulqiha. Ya, bisa jadi ya meteor itu atau bintang itu yang dilemparkan kepada setan itu sampai mengenai setan itu sebelum menyampaikannya kepada dukun. Warubbama alqaha qabla ayyudrikah, dan bisa jadi lemparan itu mengenai setan itu sebelum sesudah berita disampaikan kepada dukun. Fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzibah, sehingga dukun itu melakukan kedustaan sebanyak 100 kedustaan. Fayuqalu, akhirnya dikatakan, ya, alaisa qad qala lana yaumun kadza wa kadza, bukankah telah disampaikan kepada kita demikian, ya, kadza wa kadza, fayasduqu bitilkal kalimah allati sami'at minas sama, ya, atau sumi'at minas sama, ya. Jadi akhirnya satu kebenaran itu tadi, satu berita yang dia dengar dari langit itu tadi dibenarkan, satu tok, dan kemudian disebarkan kepada manusia, sehingga banyak manusia yang mempercayainya, walaupun hanya satu yang disertai dengan satu kebenaran yang disertai dengan 100 kedustaan. Baik. Kemudian annahu lam yasduq kadhibuhu illa bitilkal kalimatil lati sumi'at minas sama. Bahwasanya dia itu enggak benar, dukun itu enggak benar, atau tukang sihir itu enggak benar. Ya, apa yang dia ucapkan itu enggak benar, kecuali dengan satu kalimat yang didengar dari langit, ya. Jadi dia itu enggak punya kebenaran sama sekali, justru dikatakan kadzab atau pendusta, tukang ngapusi, ya, atau dajjal, ya, dajjal kecil, ya, tapi tukang, ya itu dajjal, tukang bohong, ya. Taib. Jadi enggak punya kalimat yang benar sama sekali, kecuali hanya satu, dan satu itu hasil nyuri dari langit. Hasil nyuri dari langit. Kemudian yang berikutnya, ya, qabulun nufusi lil batil, ya. Jadi kebanyakan jiwa-jiwa manusia ini menerima kebatilan, cenderung menerima kebatilan, ya. Sebagaimana saya jelaskan, innan nafsa la'ammaratun bisu, ya. Jadi memang nafsu itu cenderung mengarah kepada keburukan, dan ini yang paling banyak, ya. Jadi yang paling banyak, yang mana nafsu itu dikelompokkan oleh para ulama menjadi 3 kelompok, ya. Yang pertama apa kemarin? An-nafsu al-ammarah bisu, yaitu jiwa yang senantiasa mengarah kepada keburukan, ini yang paling banyak. Yang kedua, an-nafsu al-lawwamah. Apa al-lawwamah? Yang dia pernah melakukan kemaksiatan atau melakukan perbuatan dosa, tapi ketika dia melakukan perbuatan dosa, dia segera mengingatkan, jangan kau melakukan itu, atau seolah-olah di jiwanya sendiri itu mengingkari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Jadi sehingga apa? Jadi lawamah itu suka mencela. Jadi mencela ketika dirinya melakukan kesalahan, ya.
dan ini lebih sedikit. Dan yang paling sedikit tapi paling mulia adalah an-nafsu al-mutmainnah, yaitu jiwa yang mutmain, ya, mutmainnah. Ini yang paling bagus, paling tenang, ya, al-muttaqun, ya, selalu bertakwa, selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan kemudian ya selalu menghadirkan muraqabatullah, selalu menghadirkan perasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yaitu an-nafsu al-mutmainnah. Baik. Kaifa yata'allaquna biwahidatin wala ya'tabiruna bimi'ah. Mereka tergantung kepada satu, ya, bagaimana mereka itu tergantung kepada satu, bagaimana tidak dikatakan ya jiwa itu malah cenderung kepada yang buruk. Sedangkan mereka lebih percaya kepada berita yang satu yang benar, tapi mengabaikan berita yang 100 salah. Ya, harusnya ya pada umumnya kalau seseorang memiliki mangga, misalkan sekarang musim mangga, ya, dari mangga yang utuh ini, yang busuk itu sudah 90%-nya atau 99%-nya. Kira-kira mau dibuang atau dimakan? Dibuang. Ya, cenderung dibuang. Tapi dalam hal ini manusia berbeda, nafsu manusia itu berbeda. Mereka cenderung untuk memilih apa? Memilih yang busuk, atau memilih yang busuk ini dimakan, ya, dibandingkan harus memikirkan satu yang benar, ya, satu yang benar kemudian dibanding dengan 100 yang salah. Yang busuk aja dimakan, ya. Yang benar enggak dipikir. Ya, enggak dipikir. Baik. Kaunuhum yulqi ba'dhum ila ba'din atau yulqi ba'dhum ila ba'din tilkal kalimata wa yahfazunaha wa yastadilluna biha. Baik. Manusia itu cenderung menyebarkan berita, ya, dari satu kepada yang lainnya, sebagian kepada yang lainnya, dengan satu kalimat yang benar atau satu berita yang benar dari dukun tadi, ya, kemudian menghafal kalimat itu, disebarkan atau dijaga satu kalimat yang pernah benar atau satu berita yang pernah benar itu tadi, ya. Dan yang salah itu nggak pernah dipikir, yang salah nggak pernah dipedulikan, ya. Pokoknya dulu pernah benar, padahal berkali-kali orang datang ke dukun itu pasti apa? Salah sekian banyak, ya. Jadi melakukan kesalahan sekian banyak, ya, padahal 100 kali, ya, seseorang datang kepada dukun itu melakukan kesalahan, dukunnya masih salah, tapi nggak dipedulikan. Hanya satu yang benar, itu yang disebarkan. Ya, seandainya ada penjual mangga lagi, dia memiliki 101 mangga, satu yang waras, sisanya busuk-busuk. Kira-kira yang akan tersebar yang mana? Yang warasnya atau yang yang tersebar yang busuknya. Jadi kalau urusan perut masih masuk akal, tapi urusan kesyirikan ini sudah nggak berakal lagi. Ya. Makanya mereka yang mensekutukan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang ya nggak berakal, ya, nggak berakal.
Itsbatus sifati khilafan lil asy'ariyah al-mu'attilah. Penetapan sifat Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Aliyyul Kabir, Allah Maha Tinggi dan Maha Besar, ya. Berbeda dengan sebagian kelompok yang meniadakan apa? Sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, terus sifat yang ada dalam Al-Qur'an diapakan? Ya wis dibaca aja, enggak usah dipikirkan. Nah, itu mereka. Tapi ya, Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala dan kemudian juga ya bagaimananya tetap dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Hakikatnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita tidak boleh membayangkannya. Karena kalau membayangkannya pasti keliru. Enggak mungkin benar. Oh, enggak pernah lihat kok. Enggak pernah lihat, ya. Jadi Allah itu Maha Tinggi. Ketinggiannya sampai berapa? Diukur pakai meteran, enggak nutut. Ya. Allah Maha Besar. Besarnya seberapa? Diukur luasnya sekian, panjang lebar, tinggi dan sebagainya sekian. Ya enggak mungkin. Ya, enggak nutut, ya. Ngukur luasnya bumi aja pakai perkiraan belum tuntas. Jadi luasnya seberapa atau besarnya seberapa? Enggak usah difikirkan, ya. Malah mending sibukkan diri kepada yang lain daripada harus ngurusi itu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak menghapuskan makna itu. Ya. Mungkin karena alasannya takut menyamakan dengan makhluk yang lain, dengan makhluknya, maka enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala sama, ya, dengan makhluknya meskipun nama sifatnya sama, tapi hakikat sifat itu sendiri tidak sama. Dikatakan Allah Subhanahu wa taala As-Sami', Maha mendengar. Tapi bukan berarti pendengaran Allah Subhanahu wa taala ini sama dengan makhluknya. Sesama makhluk saja sendiri sudah berbeda. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki As-Sami', yaitu Maha mendengar, pendengaran yang sempurna, berbeda dengan makhluknya. Baik. At-tasrihu bi anna tilka ar-rajfatal wal ghasyya kana khaufan min Allah azza wa jalla. Ini penjelasan bahwasanya pingsannya malaikat ini dan rasa takutnya malaikat dan pingsannya para malaikat ini, ya, dua-duanya sifat ini, yaitu kejadian ini, takut dan gemetarnya para malaikat ini dan juga langit itu, ya, itu disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan manusia berbeda. Ketika turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bukan malah takut kemudian langsung beriman kepada Allah, tapi kebanyakan dari mereka ingkar, menentang, bahkan memusuhi orang yang mengimaninya. Ini perbedaan antara makhluk Allah yang lain dengan manusia, ya, perbedaan antara manusia dengan makhluk Allah yang lainnya. Ya, kemudian yang terakhir adalah annahum yakhurruna lillahi sujada. Mereka itu pingsan tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi sujud, ya, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, malaikat saja ini dari apa yang kita pelajari pada bab ini, ya, ringkasnya, ya, Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala ingin menjelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, hatta idza fuzi'an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Ceritanya adalah karena malaikat itu ketika Allah menurunkan wahyu kepada mereka, ya, turun wahyu, itu mereka itu mendengar dan kemudian takut, langit pun takut dan mereka pun semua pingsan.
Dan ketika dibangunkan, yang pertama bangun ya dari pingsan itu adalah Jibril, sehingga wahyu disampaikan kepada Jibril, dan kemudian giliran para malaikat yang lain atau penduduk langit semuanya bangun. Ketika bangun mereka bertanya, qalu madza qala rabbukum, apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Maka Jibril pun menjawab, al-haqqu wa huwal aliyyul kabir, yang kebenaran, dan dia maha tinggi lagi maha besar, ya. Dan ini menunjukkan kenapa ayat ini dibawakan dalam kitab tauhid, karena ya ada kaitannya. Malaikat saja takut dan pingsan, menunjukkan bahwasanya malaikat itu, ini bantahan bagi orang-orang musyrik, tidak pantas untuk diibadahi. Ya, sesuatu yang bisa pingsan, takut, gemetar, tersungkur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa apa-apa kalau sudah dengar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, maka enggak pantas untuk diibadahi, enggak pantas untuk diminta. Ini maksudnya dibawakan dalam ayat, dalam apa namanya, kitab tauhid ini. Kan pembahasannya pembahasan kesyirikan, sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka-mereka yang menjadikan sekutu untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau pada pembahasan sebelumnya, ya, pembantahannya adalah dengan menjelaskan mereka ini nggak bisa menciptakan suatu, kemudian nggak bisa, mereka sendiri yang diciptakan, kemudian mereka nggak bisa menolong para peminta kepada mereka, dan diri mereka sendiri pun mereka nggak bisa menolong. Ini bantahan dari ayat yang sebelumnya. Pada ayat ini menjelaskan malaikat yang mereka ibadahi, yang mereka anggap sebagai penolong mereka, yang mereka anggap sebagai sesembahan mereka, itu juga nggak pantas untuk diibadahi. Dan terjadi pada ya banyak video-video yang tersebar yang itu banyak disukai oleh anak-anak kecil, ya. Di sana ada gambaran-gambaran yang mengarah kepada kesyirikan, arahan-arahan yang mengarah kepada kesyirikan ini, yaitu apa? Mereka mengagung-agungkan dan bergantung kepada malaikat, atau anak-anak kecil, temanannya kecil katanya apa, peri apa itu? Peri gigi, ya. Ya, itu adalah gambaran dari malaikat itu, ya. Nanti kalau sudah tanggal giginya kemudian dikasih apa itu? Semua permintaannya akan dikabulkan misalkan. Ini adalah bentuk pendidikan atau cekokan yang mengarah kepada kesyirikan, sehingga anak itu cenderung bergantung kepada malaikat, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadzubillah, ya. Semoga Allah menyelamatkan kita dan generasi kita dari kesyirikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.